Sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari rekornya juga memang ada sih. Cukup oke. Tergantung eksekusinya nih. Masalahnya dari game yang pertama. Iya. Itu kelihatan banget. Semua nggak berjalan sesuai dengan keinginan dari Geek Fam. Ya, sesuai plan mereka. Bukan ya. hero-nya lagi jadinya. Ya, mereka dipaksa keluar dari apa yang mereka rencanakan di game yang pertama. Dan di game yang kedua ini juga aku bisa bilang Gops harus berhati-hati. Nah, apakah masih ke arah Geek Fam untuk draftnya? Enggak. Ke Alter Ego. Kalau Polim? Untuk sekarang ngelihat Geek Fam masih. Gua Alter Ego masih. Tapi itu dia. Mampukah Geek Fam membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Alter Ego akan mempertahankan dengan 2-0. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke. Seandainya berjalan sesuai dengan rencana dari Geek. Gua rasa nggak akan ada game yang sama seperti game sebelumnya. Ya. Sangat bisa sekali. Tapi power hero untuk Nino ya, Cici yang sedang dipergunakan berhadapan dengan Blue ini harusnya bakal menjadi duel panjang. Dan bakal dia bisa langsung terinstant. Oh, baloinya nggak jadi recall. Baloinya nggak jadi recall karena dia recall di tengah jalan dan terlihat oleh sosok seorang Dreams dan juga Hijumi. Ini waktu yang sangat banyak loh yang terbuang posisinya. Dan bahkan lihat dengan kondisi sampai saat ini emblemnya silakan Wawa. Yap, emblem fighter buat Cici, ada agility di sana bersama dengan Festival of Blood dan juga Brave Smite. Standar untuk Cici akan punya spell steal yang tinggi ya nanti untuk dipakai untuk bisa sustain juga. Tinggal di ini sih, bagaimana untuk choosing-nya basic common ya ini. Masih standar ya basic common. Ya. Sustain. Yap, isi mana juga Isi cepat. mana bener. Tapi kalau misalkan ngelihat dari draft yang sama untuk Alter Ego kurang lebihnya, gue rasa gameplay juga bakal nggak beda jauh Om. Dari ini power sekali ya bisa nggak lo? Tapi bedanya gini aja, dia nggak bisa terlalu agresif karena bukan Selena kan. Ya dan ada cowok dilawan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi Selena mungkin kasusnya akan berbeda. Tapi lihat Dream sangat coba untuk berhasil mendapatkan satu. B2 di belakang sana, Abu yang akan menjadi pilihan utama dengan cara Shadow Kill. Damage-nya masih belum terlalu kuat, masih mau dipaksa satu hit terakhir. Yep. Dan damage-nya masih belum cukup Om Wawa. Itu untung ada body block dari Baloy sih. Aku ngeliatnya Rina udah langsung lari, dia pengen nempelin Coach Shadow di Aboy. Bukan di Baloy sebenarnya. Untung memang Baloyski jadi badan tadi, jadi tameng. Iya. Harus kita hati-hati. Dan lihat The Gops yang udah mulai hadir di tengah ini, setup turtle-nya harusnya lebih cepat. Karena dia pakai Suyo juga kan, mereka ready untuk turtle duluan. Oke. Dan sekarang udah ada Netherrealm untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Apakah mereka mampu untuk memasangkan team fight? Tapi nampaknya berbeda dengan sebelumnya. Dengan tidak adanya keuntungan di early dengan 3 point kill, Rine memilih untuk landai dibandingkan dia harus memaksakan keadaan. Dan itu setuju banget dengan pergerakan dari seorang Hayabusa yang memang harusnya seperti ini Om. Yap, dan ini yang kita lihat juga dari Baloyski yang nggak langsung tumbang juga kan buat dia bikin. Yang jauh lebih nyaman, oke Baloyski harus mundur dulu. Sedikit terpantau dan cukup berbahaya berhadapan dengan Moskov seorang diri. Sedangkan Cak Dera ini, kalau dibiarkan sih akan jadi masalah ini Harit. Dan sudah mulai berasa damage dari Cak Dera. Ya. Sesuai dengan track yang diinginkan memang. Tapi gol dari AE-nya ini nggak kalah loh. Oke, tapi nampaknya nggak apa-apa nggak kalah. Dan Rine, wah respon dia bagus banget sih gue lihat tadi. Ketika ada bau-bau Dreams bakal coba di pick off, Rine langsung standby siap untuk melakukan sedikit following up. Entah itu Coach Shadow, entah itu Shadow Kill aja terus dia mundur lagi. Tapi setidaknya dia siap untuk antisipasi dari pergerakan Baloyski. Dan Lantern Flare dari Aboy ya. Ragu banget sih. Sangat mengganggu sekali Hijime. Agak ragu akhirnya untuk bisa maju ke depan. Sedangkan di bagian bawah Gopsnya masih berusaha untuk bertahan hidup nih berhadapan dengan Nino. Karena cicilan dari Diamond Yoyo juga sesuai dengan persentase HP ya. Jadi tetap harus bermain waspada di belakang. Seenggaknya ya bisa clear dengan tenang aja kan. Kalau urusan jalan duluan ya udahlah nggak apa-apa. Nyusul dikit lah. Dulu juga kan memang lumayan lama soalnya. Yep. Tapi Mekis sudah di level 7 sekarang. Bahkan ini yang tertinggal sedikit dari segi levelnya. Dan belum ada lagi inisiasi sampai ada jungle dicuri. Oke. Tapi kalau ngomongin Retribution telah diinformasikan, untung masih jauh Turtle ya. Tapi ini game yang cukup tenang ya buat di early-nya. Belum ada point dead sama sekali. Almost ya, Baloyski ini berbahaya banget kalau dia berhasil menendang ke arah seorang Rine. Kalau dia menendang ke arah seorang Rine, itu akan menjadi bahaya dengan adanya Turtle yang sudah siap terbuka untuk para pasukan kedua belah tim. Ya, positioning dari Aboy lagi-lagi mengganggu sekali. Hero pejalan kaki akan terkena Lantern Flare. Sementara Turtle akan spawn, di bagian bawah juga masih aman. Kita melihat untuk item pertama selesai nih untuk Nino, War Axe. Dan ternyata Sakit banget. Itu dia, udah mulai sakit dan Gops akan coba dipaksa
Apakah Ghost akan berubah menjadi bulir-bulir dan melihat Nino di depan sana memilih untuk mundur dengan advantage yang sudah dipertahankan. Tapi Dreams berhasil mengcover dan lihat Nino berhasil terperangkap di depan sana. Dan Red gagal untuk menyelamatkan Nino depan berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan momentum. Hijume bakal coba dipasang mundur ke arah belakang. Satu buah point kill tidak ada dan satu momentum yang didapatkan Geek Farm. Berhasil menemukan temponya kembali. Iya. Wow, ini dia kelihatan banget sekarang Purple-nya diambil. Pergerakan dari Kickfam mulai terlihat sekarang sesuai dengan track yang mereka inginkan. Yes, betul sekali. Spare of Destruction ya. Gak ada target sama sekali, hanya untuk melihat juga. Hijume dengan Glowing One. Tapi tadi nice team fight ya, meskipun dicicil buat Gobs-nya. Dia berhasil untuk naik ke atas kepala dari Nino. Tertarik cukup dalam dan ada Abo yang melakukan follow up. Oh, Heist. Oke, tapi Heist! Satu hit terakhir itu Wells yang menuju ke sorot Dreams. Tapi nampaknya Dreams masih bisa selamat. Dengan selamat kali ini membuat terpasukan dari tim Alter Ego. Mereka hampir saja kehilangan 2 poin kill yang cukup mahal. Yap, dan ini bahaya sih. Jadera yang kelihatan sudah mulai nyaman ya dengan landing phase dia. Tapi sebelumnya dari game yang sebelumnya juga memang Jadera nyaman sih sejujurnya. Ya, tapi yang lain gak nyaman. Iya, yang lain yang gak nyaman. Nah ini kasusnya lebih baik karena ya mungkin dari mid game yang gak bakal kita didenggung. Oke, tapi nampaknya Nino berhasil ditunggangi di depan sana. Masuk langsung dive in, merubah sosok Nino menjadi point kill kembali. Make it! Instant pick up dan itu dia. Lumayan panas untuk di game yang kedua. Ini sesuatu yang sama terjadi di sebaliknya. 4-0, Alter Ego juga tadi dapetin 4-0. Tapi dibalikin di game kedua, Geeks. Mereka mulai dengan 4-0. Oke, dan Aboy lihat tuh dia mulai nakal, zoning terus-terusan. Dari awal kita melihat bagaimana perjuangan Hijume untuk bisa mendapatkan EXP. Sangat sulit. Iya. Gak bisa. Rine pun. Tapi lihat Rini berhasil ditunggangi tapi karena terlalu jauh membuat dia harus turun dari seorang Ghost. Kadera. Lihat, Feather of Heaven sudah dimiliki dari seorang Kadera. Dan akhirnya menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari seorang Hayabusa tanpa ada invasi jungle. Dan Hijumenya masih ditahan ya. Ini Dreams bakal kerepotan kalau mau berhadapan dengan Aboy. Jadi mungkin targeting sih. Kalau mereka memang mau ya mereka bisa main front to back saja ya. Coba ya. Karena kalau langsung melompat ke belakang akan dipisahkan dengan Neton Flare. Iya. Makan depannya dulu. Walaupun emang agak keras. Tapi gue rasa chance-nya masih ada. Kalau Gobs tetap belum sih Om kalau ngambil Gobs duluan. Waduh, jangan Gobs. Tapi kita melihat di mana perpasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Mencoba men-take over menuju ke Turtle yang berikutnya tidak perfect Turtle. Dan itu dia Retribution gagal. Gold! Save the day for this time. Hijume yang tumbang, bahkan Hijume adalah salah satu counter natural. Dan bahkan Nino Duel Dragon yang berhasil mendapatkan seorang Nino. Shadow kill, menuju ke belakang, gak ada Kochedo. Dan nampaknya Rini berhasil menyimpan satu buah Kochedo. Wah nggak clear. Mid-nya berhasil dibongkar. Dipaksa. Mau tidak mau dan ketika mid-nya dipaksa begitu saja, mereka akan kehilangan vision untuk Purple Buff-nya dan Alter Ego dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan ini dia Geek Farm kembali bangkit atas one-sided di game yang pertama. Ya, dibalaskan kah? Karena ini belum ada point kill juga buat Alter Ego sekarang. Sama persis ya. Sama Tapi persis. menit 7 biasanya 8 tadi. Perbedaannya di jumlahnya. Iya, Tapi yang nggak dapetin point kill dari lawannya pun terlihat jelas sama. Ya, ini sudah bagus sih. Kayak early aggression dari Geek akhirnya berjalan mulus. Ya mungkin dikarenakan juga dari balasnya nggak ke awal-awal tadi ya. Mungkin dengan gratis juga akan ada pertukaran damage yang terjadi. Iya. Hati-hati lagi. Cow, nggak balas nih. Dapat momen. Baloyski bakal coba disiksa kali ini. The Way of Dragon menunjukkan seorang Dream. Tapi nampaknya masih ada Revitalize. Bakal coba di following up damage sama Avatar of Guardian-nya. Berhasil menyelamatkan diri dari sosok seorang Baloyski dan kawan-kawan. Cari space. What? Tapi nampaknya lihat Hais. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi Puri by Gaming dan lihat Dreams. Memaksa Abe mengeluarkan Crimson Dragon dan juga flicker di depan sana. Tapi nampaknya itu space yang diberikan untuk sosok seorang Rini di arah top lane. Ditambah lagi dengan Red Ram berhasil menyelamatkan seorang Nino. Tapi tidak bisa terlalu lama karena keadaan terlalu sakit damage yang diberikan. Ya, Dan manual waktu yang paling tepat diberikan oleh tim Alter Ego terhadap Rini dimanfaatkan dengan baik saat ini. Level 11 ya. Mulai mengejar tadi kata Dragon. Oh, di follow up damage. The Way of Dragon ke depan sana dan Rini masih bisa selamat. Hijume mencoba untuk membalikan kembali karena itu dia Shadow Kill. Menuju ke seorang Baloyski, seorang diri. Tanpa ada following up damage. Dan lihat apa terapkan dia. Gagal. Untuk mendapatkan satu point kill. Sedangkan Aboy sudah kembali lagi standby dan itu dia Hais make a moment for Alter Ego. Dengan Spear of Destruction tadi yang berhasil connect. Kill yang cukup mahal. Make It yang tumbang kali ini. Tempo yang turun. Kill pertama dari Alter Ego akhirnya muncul.
Tapi itu benar-benar mahal dari kill-nya. Karena killnya muncul ketika ada Lord, Om. Nah itu dia. Dan yang kena tumbang Maykits, pemegang dari Retribution meskipun ya Lordnya belum start dengan Alter Ego. Sakit banget tapi Cadera. Oh, Cadera! Almost it's never enough! Dreams mencoba untuk memaksimalkan apa yang dia miliki di depan sana. Bahkan Cadera setelah dia datang udah rontok semua. Gak ada yang bisa ditumbangin. Para pasukan dari tim Alter Ego akhirnya kehilangan satu momentum, yaitu Dreams. Ketika dia seduluan bahkan yang punya momen tersebut. Iya. Sekarang di setup lagi dari Lordnya. Memang tadi Maykits sempat tumbang dan gak bisa buru-buru, tapi lihat Purple-nya. Wah boy, kali ini bakal coba dipasang Shadow Kill! Berhasil berapa kata boy, Cadera versus everybody kembali lagi tidak bisa dibendung. Dan lihat para pasukan dari tim Kick. Mereka berhasil mendapatkan war tanpa ada kontes. Cadera, belum ada jawaban untuk Cadera karena selama Holy Trinity dan mungkin nanti akan adanya si Halberd yang dimiliki dari sosok seorang Moskov. Itu mungkin bisa menjawab seorang Cadera karena Cadera lagi dan lagi mengamuk. 5 poin kill. Ini Harit yang dicari di game yang pertama ya. Dan setelah timnya bisa menghandle untuk di early game, akhirnya power dari Cadera bukan untuk defense, tapi bisa dipakai untuk offense juga. Dan dancing dari Cadera. Gak ada yang bisa pegang, mungkin hanya Dreams yang nantinya bisa memegang dia. Selain daripada itu, harus menunggu lagi efek. Tapi nampaknya Om Wawa ini Lordnya akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Lihat, ketarik. Terlalu sakit. Tadi lihat di depan sana Purify telah dikeluarkan. Zaman Bond tidak bisa dibendung. Cadera menggila. Tapi dua lane di top dan juga di arah bottom sudah mereka siapkan untuk di-push. Avatar of Guardian mencoba mendapatkan satu dan Enduram menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego, dan di depan sana para pasukan dari tim King Bomb mereka berhasil melakukan, tapi Hais tumbang. Tak pada follow-nya dengan DPS per second, mereka nggak bisa melakukan apapun. Dan Rine, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Shadow Kill, that's it. Tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. What Rine? Tapi nggak ada Shadow Kill. No Shadow? No quad Shadow, Rine, what are you doing? Endgame bisa terjadi di depan mata dan wipe out. Wah, Rine membuat keputusan yang sangat salah dan game ketiga is real. Geek Fam berhasil membalikan kembali keadaan dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego bertukuk lutut di game yang kedua. 1-1 kembali terjadi kali ini. Tidak ada game yang bisa diselesaikan dengan 2-0. Geek Fam